Bencana banjir dan tanah longsor yang menelan ratusan korban jiwa di Aceh bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrim dan siklon tropis, tapi juga dampak panjang dari kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, hingga rusaknya daerah aliran sungai akibat industri ekstraktif. Dalam beberapa dekade terakhir, hutan-hutan di Aceh telah dikepung puluhan izin tambang, konsesi HTI dan HPH, pertambangan liar, perkebunan kelapa sawit, hingga pembalakan hutan ilegal. Laporan Jaringan Advokasi Tambang menyebut ratusan ribu hektar lahan di Aceh dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang tak hanya dimiliki oleh pebisnis atau pengusaha, tapi juga dipegang oleh elit politik, bahkan presiden. Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Pulau Sumatera, tetapi juga menghadapi ancaman deforestasi yang signifikan. Dari 3,5 juta hektar kawasan hutan di Aceh, kini tutupan hutan telah menurun menjadi 2,9 juta hektar. Aceh kehilangan tutupan hutan seluas 8-10 ribu hektar tiap tahunnya akibat alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Laporan Jaringan Advokasi Tambang menyebut lebih dari 132 ribu hektar wilayah di Aceh dibebani oleh 30 izin tambang batu bara, emas, dan mineral logam. Selain itu, pertambangan emas ilegal juga mencapai 3.500 hektar, dengan sekitar 2.300 hektarnya berada di kawasan ekosistem Loser. Sebagai wilayah yang punya cadangan batu bara besar, Aceh telah lama menjadi incaran korporasi tambang. Dua perusahaan besar yang terafiliasi dengan Ketua Umum Partai Nasdem telah lama beroperasi di sana. Surya Paloh melalui anak usaha PT Media Jaya Bersama bernama PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari memiliki konsesi tambang batu bara seluas 4.629 hektar di Nagan Raya dan Aceh Barat. Perusahaan milik Surya Paloh ini kerap kali dilaporkan atas berbagai kasus dan kontroversi, seperti dugaan penyerobotan lahan warga, aktivitas pertambangan ilegal, penunggakan pajak miliaran rupiah, hingga pencemaran laut. Pada 2022, masyarakat di 5 desa di Nagan Raya mendemo PT Bara Energi Lestari karena dinilai tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Pada April 2025, pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyebut aktivitas pertambangan PT Mifa Bersaudara dijalankan secara ilegal. Hal ini kemudian dibantah oleh pihak perusahaan yang mengklaim telah memiliki izin lengkap. Dalam rapat paripurna Parlemen Aceh pada September 2025, Pansus DPRA menyebut PT Mifa Bersaudara belum menyetorkan pajak senilai 45,3 miliar kepada pemerintah daerah. Sementara itu, dua warga mengklaim lahannya dialihfungsikan menjadi jalan tambang oleh PT Mifa Bersaudara tanpa ganti rugi yang layak. Perusahaan ini juga sering dikaitkan dengan isu pencemaran lingkungan di Aceh Barat, terutama terkait debu batu bara yang mengganggu kesehatan warga dan tumpahan batu bara di laut yang mencemari pesisir dan merugikan nelayan. Melalui PT Surya Jaya Capital, Surya Paloh dan anaknya, Prananda Paloh, tercatat memiliki saham di PT Media Mining Resources. Media Mining Resources diketahui memiliki 20% saham di PT Emas Mineral Murni yang memiliki konsesi pertambangan emas di Aceh seluas 10.000 hektar. Masalahnya, keberadaan perusahaan tambang ini mendapat penolakan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat di Nagan Raya dan Aceh Tengah karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan memicu bencana ekologis. Belum lagi, area konsesi perusahaan ini masuk ke dalam kawasan ekosistem Loser, wilayah konservasi alam yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2004. Sejumlah gugatan yang dilayangkan oleh aktivis lingkungan dan masyarakat berujung pada pencabutan PT Emas Mineral Murni oleh Mahkamah Agung pada 2020. Selain perusahaan-perusahaan itu, data Dinas ESDM Aceh per Juli 2025 menunjukkan area seluas 33.000 hektar di Aceh Barat dan Nagan Raya dipegang oleh 9 perusahaan tambang, yaitu PT Agra Budi Jasa Bersama, PT Mifa Bersaudara, PT Prima Bara Mahadana, PT Surya Makmur Indonesia, PT Indonesia Pacific Energy, dan PT Nirmala Coal Nusantara. Ada juga PT Bara Energi Lestari, PT Mega Multi Cemerlang, dan PT Energi Tambang Gemilang. Selain batu bara, ledakan izin pertambangan emas juga tak terbendung di Aceh. Hanya dalam waktu tak sampai 2 tahun, pemerintah daerah menerbitkan 8 izin baru untuk perusahaan tambang emas. Data dari ESDM Aceh per Juni 2025 menunjukkan area seluas 24.000 hektar di wilayah Aceh telah dibagi-bagi untuk 13 izin usaha pertambangan. Layaknya industri batu bara, industri emas Aceh juga dikendalikan oleh elit politik dan konglomerat di Jakarta. PT Bumi Resources Mineral yang merupakan bagian dari Bakri Group yang dibangun oleh Abu Rizal Bakri
menambang emas di Linge Abong lewat anak usahanya PT Linge Mineral Resources. Proyek penambangan emas seluas 36.400 hektar ini menghadapi penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat karena kekhawatiran akan dampak lingkungan. Pada 2022, izin usaha pertambangan perusahaan ini sempat dicabut, tapi dibatalkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setelah koordinasi dengan ESDM. Selain tambang emas legal, keberadaan tambang emas ilegal juga menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Data Walhi Aceh pada 2024 mencatat sekitar 46% aktivitas tambang emas ilegal berada di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai. Menurut catatan Walhi, Aceh memiliki 954 daerah aliran sungai atau DAS, yang mana 20-nya telah berstatus kritis. Hilangnya tutupan hutan di area DAS ini diakibatkan oleh aktivitas tambang hingga pembalakan liar. Hutan Aceh memang dikenal sebagai ladang bisnis kayu para cukong. Sepanjang 2019 hingga 2020 saja, Polda Aceh telah menangkap 95 orang tersangka pelaku pembalakan liar. Sebagian kayu dari hutan Aceh itu dikirim ke Sumatera Utara hingga mancanegara. Hutan-hutan Aceh juga dikelola perusahaan pemegang izin HTI dan HPH. Salah satunya dimiliki PT Tusa Mutani Lestari dengan luas 97.300 hektar yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Perusahaan ini telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus. Prabowo Subianto memang memiliki gurita bisnis di sektor perkebunan, perhutanan hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusa Mutani Lestari yang beroperasi di Aceh dengan area seluas 97.300 hektar. PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur, dan PT Tanjung Redep Hutani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.600 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur, seluas 223.500 hektar. Perusahaan Prabowo lainnya adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawai sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batu bara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya. Nama Nusantara Energi dan Prabowo Subianto pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada 2017. Laporan hasil investigasi konsorsium jurnalis internasional itu menunjukkan perusahaan Prabowo ini pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak Bermuda untuk menghindari pajak di dalam negeri. Selain perusahaan milik Prabowo, ada beberapa perusahaan yang memegang konsesi luas di Aceh, yaitu PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Aceh Inti Timber, PT Lamuri Timber, PT Rimba Penyangga Nusantara, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai. Pada 2022, beberapa perusahaan ini izinnya telah dicabut karena tidak aktif atau tidak produktif. Di Aceh, ekspansi perkebunan kelapa sawit, baik yang legal maupun ilegal, juga semakin luas tahun demi tahun. Salah satu masalah besar dari perkebunan kelapa sawit adalah praktek nakal perusahaan yang merambah hutan maupun taman nasional. Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi benteng terakhir bagi satwa langka seperti badak, gajah, dan orangutan Sumatera kini digerogoti perkebunan kelapa sawit. Pelakunya bukan hanya korporasi, namun juga individu. Investigasi Rainforest Action Network pada 2023 menemukan setidaknya 192 hektar hutan ditebang di konsesi milik seorang pensiunan pegawai negeri sipil bernama Bukhari yang terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Konsesi lain yang terletak di ujung utara Taman Nasional juga mengalami deforestasi besar-besaran dengan pembukaan lahan seluas 1.333 hektar. Konsesi tersebut dipegang oleh perusahaan kelapa sawit bernama PT Sawit Panen Terus. Menariknya, beberapa perusahaan sawit yang beroperasi di dalam kawasan Taman Nasional menjual produk mereka ke perusahaan besar yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle Group, Musimas, Golden Agri Resources, dan Wilmar yang merupakan pemasok utama bagi perusahaan multinasional seperti Nissin Food, Nestle, hingga Unilever.
Perambahan hutan secara masif untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan perdagangan kayu ilegal juga terjadi di Suaka Marga 1 Rawa-Singkil yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan seluas 2.181 hektar dalam kurun waktu 2020-2024. Kerusakan dua ekosistem ini selain mengancam keberadaan satwa langka, juga akan memperparah dampak perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.